Oke, baik teman-teman. Setelah kita tahu, kapan kita harus menggunakan gaya sentripetal, nah pada kasus ini misalnya sebuah benda diputar seperti ini, maka kita akan melanjutkan pembahasan untuk mencari tegangan tali pada keadaan benda diputar seperti ini, tapi dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Misal, kita ambil sebuah benda gitu ya. Nah, ini biasanya soalnya itu tentang bandul ya, atau ayunan, atau bahasa lainnya pendulum, atau yang lagi ngetren sekarang itu latu-latu gitu ya, latu-latu. Nah, jadi sebenarnya pandul atau pendulum atau latu-latu itu terbuat dari suatu benda kemudian diikat dengan tali gitu ya. Nah, kalau latu-latu itu ada dua gitu ya. Nah, kita ambil satu dulu ya. Bendanya diketahui masanya M biasanya, masanya M, kemudian panjang talinya L gitu ya. Nah, kalau bandul ini diputar atau diayunkan seperti keadaan tadi ya, maka keadaannya itu dia bisa aja nanti suatu saat berada di sini nih teman-teman, ya kan? Atau suatu saat dia nanti berada di posisi atas gitu ya, di posisi atas, atau nanti suatu saat berada di posisi kanan gini ya. Jadi bandulnya itu nanti akan berputar pada lingkaran gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan berada di berbagai posisi di sini nih teman-teman. Ya lebih kurang seperti ini gambarnya, lingkaran gitu ya. Nah, pada keadaan berbagai keadaan ini bagaimana keadaan atau rumus tegangan talinya, atau bagaimana cara kita mencari tegangan tali pada berbagai keadaan. Nah, tadi di atas kita sudah mencari pada keadaan di bawah sini ya, di bawah sini sudah cari kita pada keadaan di bawah. Nah, bagaimana sekarang pada keadaan membentuk sudut gitu ya, kita buat di sini. Keadaan yang pertama yang akan kita cari adalah pada kondisi dia membentuk suatu sudut di sini. Katakanlah di sini ketika dia sudah berayun sejauh theta, maka tegangan talinya gimana? Kalau kita gambar kembali, tegangan talinya itu pasti mengikuti tali, gitu ya, mengikuti tali ke situ. Kemudian gaya berat tentu selalu ke bawah, gitu ya, M kali G. Nah, pada keadaan ini kita tentu akan tetap menggunakan sigma F sama dengan M kali V kuadrat dibagi R, gitu ya. Dengan asumsi bahwa kecepatan V-nya itu tetap. Jadi ketika diputar kecepatannya tetap. Kalaupun kecepatannya nggak tetap, kita tetap bisa cari. Ya, tetapi nilai V-nya nanti di berbagai kondisi ini berbeda. Kita harus cari V-nya lagi. Ya, untuk kasus ini kita buat V-nya tetap aja dulu ketika berputar, kecepatannya tetap. Biar kita nggak perlu cari V ya. Oke. Ingat teman-teman, gaya yang menuju ke pusat positif. Jadi udah tentu T-nya itu positif karena T selalu menuju ke pusat. Nah, sekarang bagaimana dengan MG? MG itu dia sudah tidak segaris lagi dengan T. Berbeda dengan yang ketika di bawah tadi, atau di bawah tadi kan T-nya ke atas, MG-nya ke bawah, maka ini kan segaris ya. Kita bisa langsung T kurang MG. Tapi kalau sekarang kan nggak segaris lagi nih, MG-nya sudah membentuk sudut. Maka kita menggunakan aturan vektor, yaitu kita uraikan. MG-nya kita uraikan kemari dan kemari. Sudutnya pasti sama dengan yang di sini ya, karena lurus miring ya. Ini juga lurus miring. Berarti sudutnya di sini, maka di sini udah pasti MG cos theta, yang di sini MG sin theta. Nah, jadi yang kita gunakan sekarang MG cos theta, tapi karena dia menjauhi pusat, maka rumusnya adalah T dikurang MG cos theta sama dengan M V kuadrat dibagi R. Maka kita akan memperoleh nilai T sama dengan MG cos theta ditambah M V kuadrat per R. Nah, ini adalah nilai tegangan tali pada kondisi membentuk suatu sudut theta. Gitu ya. Jadi udah selesai yang ini.